Ya, luar biasa sekali ya. Eh, kita berhasil mengunci satu tiket ke round 3 kualifikasi Piala Dunia, dan disinilah bisa dibilang kebangkitan tim sepak bola timnas ini bisa dibilang dimulai, dimana kita sudah mulai diperhitungkan oleh negara-negara besar Asia, dan kita tergabung setelah drawing, kita tergabung di grup C, grup yang paling berat menurut gua dari semua grup yang ada ya. Grup A, grup B, grup C kita paling berat karena diisi oleh 3 langganan Piala Dunia, yaitu Arab Saudi, Australia, dan juga Jepang, dimana kita hanya memperebutkan 4 tiket saja ya, dimana 2 tiket langsung lolos ke Piala Dunia dan 2 tiket lagi adalah playoff atau round 4 kualifikasi Piala Dunia. Nah, Pak Erick Thohir menargetkan bahwa kita minimal harus dapat 4 besar, minimal mendampingi Australia, Jepang, dan Arab Saudi yang diperkirakan akan mengisi 3 slot di atas, dan slot keempat ini masih diperebutkan oleh kita, Bahrain, dan Cina. Dan ya, sebelum kita bertarung di round 3 ya, bisa dibilang ada kabar baik di mana Idjes berhasil lolos ke Serie A Italia. Itu kan prestasi yang luar biasa ya, dan itu bisa dibilang menambah kekuatan bisa dibilang untuk timnas Indonesia, karena Idjes bermain di level tertinggi di Italia itu kan pasti menambah jam terbang dan juga levelnya ya, level bermainnya, dan ini adalah berkah bisa dibilang untuk timnas Indonesia. Dan kemudian kita juga kedatangan kiper yang kita sudah nantikan selama setahun terakhir, dimana tadinya kiper ini tuh harusnya bergabung sejak bulan Maret ya, tapi tertunda karena masih ada administrasi yang harus diselesaikan. Setelah banding ke CAS beberapa kali, banding ke FIFA juga, akhirnya seorang Martin Paes yang harusnya bergabung bersama Tom Haye dan Ragnar Oratmangun di bulan Maret, akhirnya bisa didaftarkan di bulan September dan resmi menjadi warga negara Indonesia. Dan dia akhirnya melakukan debut di pertandingan melawan Arab Saudi di pertandingan pertama round 3 kualifikasi Piala Dunia. Jadi sepanjang round 3 ini kita full diperkuat oleh Martin Paes. Itu adalah bisa dibilang berkah untuk timnas Indonesia. Dan di pertandingan pertama menghadapi Arab Saudi, bisa dibilang ini adalah pertandingan yang bersejarah ya, karena ini untuk pertama kalinya kita tampil di round 3 Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia, dan ini bisa dibilang prestasi tertinggi so far timnas Indonesia sampai saat ini ya, gitu, sepanjang sepak bola modern bisa dibilang. Oke, di pertandingan pertama bermain cukup solid ya, cukup solid, dimana kita bahkan berhasil mencuri gol lebih dahulu lewat gol Sandy Walsh, deflect dari tendangan Ragnar Oratmangun, namun sayang berhasil disamain ya di akhir babak pertama lewat gol deflect juga. Tapi it happen ya, skor 1-1 ini adalah hasil yang cukup memuaskan, karena memang kita mengincar minimal 1 poin dari negara-negara besar ini ya, yaitu Arab, Australia, dan juga Jepang. Minimal kita bisa dapat poin aja tuh udah hasil yang positif lah gitu. Dan di pertandingan kedua menghadapi Australia kita berhasil juga menahan imbang Australia dengan skor 0-0, di mana Martin Paes bermain luar biasa, di mana dia melakukan 7 saves yang kalau nggak salah ya di statistiknya, Martin Paes melakukan 7 save yang krusial yang menahan semua gumpuran Australia, sehingga kita mendapat satu lagi poin penting dan kita berhasil mendapatkan 2 poin dari 2 negara besar itu. So far so good ya di 2 pertandingan itu. Kemudian beralih lagi ke bulan Oktober, dimana di bulan Oktober ini kita ada pertandingan menghadapi Bahrain dan Cina ya. Menghadapi Bahrain dan Cina di bulan Oktober, kedua-duanya away, dan target kita sebenarnya adalah 4 poin minimal ya, dimana 1 poin menghadapi Bahrain dan 3 poin menghadapi Cina. Tapi sayang sekali, sayangnya hasil tidak berkata demikian ya, dimana lawan Bahrain sebenarnya kita dapat 1 poin yang harusnya kita dapat 3 poin ya kan, tapi karena wasitnya katro memainkan pertandingan sampai 90+9 ya, sehingga kita gagal meraih 3 poin, kita hanya mendapat 1 poin.
Dan di pertandingan menghadapi Cina, sayangnya Sintayong melakukan eksperimen yang tidak perlu, sehingga kita kecolongan 2 gol di babak pertama. Dan ketika semua pemain bintang dimasukkan di babak kedua, sayangnya tidak tertolong ya. Kita hanya bisa dapat 1 gol sehingga kita kalah dari Cina dengan skor 2-1. Dan ini sempat menjadi polemik ya, kekalahan ini, karena ini kekalahan yang tidak perlu sama sekali sebenarnya. Kekalahan yang jadi polemik. Tapi ya itu cepat mereda ya untungnya. Kita dapat 3 poin dan kita berada di posisi juru kunci. Kita berada di posisi kelima. Kita berada di posisi kelima. Jadi itu cukup disayangkan sih. Kemudian beralih ke bulan November ya. Bulan November dimana kita ada 2 pertandingan lagi menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi. Di Jepang kita dua-duanya main home ya. Dua-duanya main home dan pertandingan melawan Jepang kita sudah bisa diperkuat oleh Kevin Dix main di sayap kanan dan langsung dipasang ketika menghadapi Jepang ya. Dan pertandingan melawan Jepang kita sayangnya kalah telak ya dengan skor 0-4, dimana ya gue harus akui pertahanan timnas di saat itu jelek banget mainnya ya, terutama Itzes dan Verdong yang biasanya bermain luar biasa. Itzes dan Verdong ini sangat-sangat kurang mainnya di pertandingan melawan Jepang, dimana Itzes melakukan 2 blunder, Verdong melakukan 1 blunder yang ya seperti bukan mereka gitu di saat itu. Jadi memang ya pertandingan yang memang kita sudah akui kehebatan Jepang, jadi memang pertandingan itu dilepas bisa dibilang. Kita kalah 0-4 di GBK. Tapi di pertandingan melawan Arab, beruntungnya Itzes dan Verdong bisa comeback. Mereka kembali bermain luar biasa pertandingan melawan Arab. Nyaris tanpa celah, nyaris tanpa blunder, dan solid sehingga kita tidak bisa dijebol oleh Arab Saudi dan kita menang dengan skor 2-0 lewat 2 gol Marcelino Ferdinand. Dan bisa dibilang 2 gol ini yang menyelamatkan karir Sintayong ya, karena Sintayong ini bisa dibilang bermain buruk ya. Timnas Indonesia bermain buruk di 2 pertandingan terakhir kualifikasi Piala Dunia menghadapi Cina dan Jepang, tapi menghadapi Arab kita bisa bounce back dengan kemenangan yang membawa kita naik dari peringkat buncit ke peringkat ketiga, yang membuka kans kita untuk lolos ke babak selanjutnya. Oke. Dan di 2024 bisa dibilang pertandingan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia berakhir ketika kita menang lawan Arab. Dimana nanti kita ada pertandingan lagi di bulan Maret 2025 menghadapi Australia dan juga Bahrain ya. Oke. Kemudian timnas putri kita juga mendapatkan hasil yang baik ya. Mendapatkan hasil yang baik di mana kita berhasil juara di Women Championship ya. Di Asian Women Championship, di mana bisa dibilang itu adalah kasta keduanya di ASEAN ya. Dan kita berhasil lolos ke Piala AFF wanita. Yang membuat ini bisa dibilang adalah kali pertama timnas putri mendapatkan achievement. Kali pertama timnas putri mendapatkan piala, dan ini benar-benar sangat disyukuri karena selama ini timnas putri hampir tidak terurus ya. Tapi semenjak Pak Erick Thohir ini naik, dia benar-benar mengurusi semuanya, sampai timnas putrinya pun diurus, sampai memanggil pelatih Piala Dunia dari Jepang untuk mengangkat prestasi timnas putri, dan hasilnya sudah mulai kelihatan ya. Dan rencananya timnas putri juga akan diperkuat oleh pemain-pemain naturalisasi untuk mendongkrak prestasi timnasnya ya. Sambil Pak Erick Thohir ini melakukan membenahi pembinaan yang ada di dalam negeri. Jadi memang tentu timnas putri sangat ditunggu ya gebrakannya. Semoga kita bisa bersaing juga di Asia untuk timnas putrinya. So ini adalah prestasi-prestasi yang luar biasa yang kita dapatkan. Yang paling gue nggak expect adalah kita sekarang berkompetisi untuk Piala Dunia, bukan lagi berkompetisi untuk ASEAN, untuk apa. Dan satu lagi pertandingan timnas ini ditutup oleh AFF Timnas Senior, di mana Sintayong memainkan timnas U22. Timnas U22 plus Asnawi Arhan ya, dan hasilnya
I'm so sorry, too bad ya, hasilnya sangat buruk. Dimana meskipun ini timnas U22 ya, tapi kalau melihat kualitas pemain yang ada, seharusnya pemainnya bisa lebih dari apa yang ditampilkan kemarin ya. Dimana kita hanya mendapatkan total 4 poin aja dari menghadapi Myanmar dan juga menghadapi Laos ya. Kita imbang menghadapi Laos dan menang melawan Myanmar. Tapi di 2 pertandingan sisanya kita kalah dengan skor yang sama 1-0. Menghadapi Vietnam kita kalah 1-0, menghadapi Filipina kita juga kalah 1-0, yang membuat kita gugur dari fase grup. Ya ini hasil yang sebenarnya tidak terlalu dipentingkan sebenarnya ya, tapi untuk beberapa orang seperti apalagi untuk yang dari dulu ingin Estaya out ya, ini benar-benar menjadi peluang untuk mereka bersuara. Tapi untuk gue Sintayong tetap stay sampai sekarang, karena untuk gue balik lagi parameter terpentingnya Sintayong itu untuk gue pertama adalah kita minimal harus 4 besar di kualifikasi Piala Dunia round 3, itu yang pertama. Kedua, minimal kita harus mencapai 8 besar Piala Asia di 2027. Untuk gue parameter terpentingnya itu. Untuk AFF atau untuk umur atau untuk apa, itu untuk gue udah bukan parameter penting untuk Sintayong ya, karena untuk gue level kita sekarang adalah tier 2 Asia. Tier 2 Asia, dan kita harus menunjukkan kalau kita sekarang memang udah menjadi negara tier 2 Asia, dimana kita harusnya sudah berhasil merepotkan Australia seperti yang sudah terjadi sekarang ya. Kita berhasil merepotkan Arab Saudi, merepotkan Australia, kita berhasil merepotkan Korea, tapi kita memang belum bisa merepotkan Jepang ya. Dan kita sudah bisa menang menghadapi tim-tim seperti Kuwait, Jordania. Kita harus sudah bisa menang menghadapi tim-tim seperti itu, tim-tim tier 2 lainnya gitu. Jadi parameter untuk gua adalah itu ya. Jadi untuk gua terlalu cepat kalau menilai Sintayong harus out. Jadi untuk teman-teman yang bilang harus Sintayong harus diganti, untuk gua belum saatnya, karena perjalanannya masih ada, yaitu kualifikasi Piala Dunia round 3 dan juga Piala Asia 2027. Untuk gua adalah perjalanan dari Sintayong ya, apakah dia berhasil menggapai prestasi di 2 ajang. Kalau gagal di dua ajang itu, baru gue bilang Sintayong out. Oke, dengan segala achievement yang udah dia dapat ya. Jadi karena memang endingnya adalah Pak Erick Thohir kan menginginkan tetap lolos ke Piala Dunia, endingnya ingin ke sana ya, dan dengan ending seperti itu otomatis Sintayong harus juga berpikir keras, karena Pak Erick Thohir kan sudah bekerja keras, bisa dibilang mendatangkan pemain-pemain yang luar biasa. Apalagi tahun ini ya, bisa dibilang tahun ini adalah tahun yang luar biasa. Kita diperkuat oleh banyak pemain bintang, bukan hanya bintang Asia tapi bintang Eropa ya. Bisa dibilang mereka ini banyak yang bisa dibilang levelnya adalah tier 2 Eropa. Verdong, Itzes, Kevin Dix, Martin Pas, Tom Hai, Ragnar Oratmangun. Jadi dengan pemain-pemain sekaliber itu, bahkan nanti bakal ada Ola Romani juga datang. Dengan pemain-pemain sekaliber mereka, gue rasa udah nggak ada alasan untuk Sintayong tidak mencapai titik tertinggi di Asia, yaitu apa? Piala Asia dan juga Piala Dunia. Itu harus menjadi target yang realistis sekarang ya. Jadi bukan lagi nggak realistis kayak dulu-dulu. Kita mindsetnya harus sudah dirubah di 2025 ini guys, bahwa Piala Dunia dan Piala Asia adalah hal yang harus realistis kita dapatkan. Piala Asia kenapa untuk gue sekarang realistis ya? Juara ya, gue bilang juara Piala Asia. Karena pemain-pemain yang ada ini umurnya panjang karirnya. Itzes masih 24 tahun, udah main di Serie A. Verdong masih 27 tahun, tampil reguler di Eredivisie. Tom Hai 29 tahun, tampil reguler di Eredivisie. Kevin Dix 27 tahun, tampil reguler di Eredivisie. Jadi dengan pemain-pemain sekaliber ini, Ragnar Oratmangun di Liga Belgia berhasil mengangkat FC Dinder yang tadinya jadi tim degradasi, sekarang udah di papan tengah. Artinya kualitas pemain-pemain ini bukan pemain yang kaleng-kaleng. Di Asia tuh mereka udah top tier gitu, udah top 1 mereka di Asia itu.
Jadi dengan pemain-pemain sekaliber ini tidak mustahil kita berhasil mencapai titik tertinggi di Asia. Minimal untuk gua 8 besar Piala Asia di 2027. Dan juga kita menjadi kontender di Piala Dunia saat ini. Dan juga di kontender Piala Dunia di Piala Dunia selanjutnya ya di 2030. Kita harus ada di titik itu. Jadi ayo kita tinggikan parameter kita. Jadi kita jangan lagi bilang bahwa realistis aja, tim ini lebih kuat kok dari kita. Kita udah jangan lagi berpikir seperti itu ya. Australia udah bisa kita tahan imbang kok. Kita tuh udah bisa melawan mereka itu. Melawan Australia kita udah bisa, lawan Arab kita udah bisa, melawan Jepang pun kita harus udah bisa guys. Meskipun kemarin kita kalah, tapi kita harus tanamkan sekarang di mindset kita bahwa lawan Jepang pun kita bisa melawan mereka dengan pemain-pemain yang ada sekarang. Oke? Jadi untuk gua ada bagusnya kita meninggikan ekspektasi kita sekarang ya. Ada bagusnya supaya apa? Sintayong tidak lagi melakukan blunder-blunder seperti melawan Cina. Apa yang dia lakukan melawan Cina itu agak kurang bisa diterima ya. Jadi let's go di 2025, semoga timnas Indonesia berhasil mengunci tiket Piala Dunia ya. Gue bener-bener berharap banget. Tapi kalaupun yang nggak dapet ya minimal kita lolos ke round 4 ya. Kita lolos ke round 4 dan kita bisa bertarung sampai akhir untuk Piala Dunia. Bisa dibilang seperti itu. Bravo timnas Indonesia, semoga tahun depan dengan datangnya lagi beberapa pemain lagi ya di beberapa posisi, di mana bisa dibilang tahun 2025 nanti itu timnas Indonesia itu sudah jadi satu tim ya, karena oleh Romani atau kalau nanti juga ada Miliano Jonathan atau Milion Manhoof ya, mereka sudah jadi satu tim gitu. Di posisi depan ada, di posisi tengah ada, di posisi belakang ada, sisanya tinggal mengejar prestasi. Semoga hasil ini konsisten terus ya. Semangat.